Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Supriyadi. Sekarang saya lagi ada di pos TPR pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Ini tuh bisa dibilang momen yang spesial banget buat saya ya, karena setelah sekian lama Merbabu ini ditutup pendakian untuk umum, akhirnya sekarang kembali buka. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa base camp lain yang masih tutup karena alasan masih masuk zona merah COVID-19. Dan sekarang itu udah masuk hari kedua buka ya. Hari pertama tuh kemarin Senin tanggal 14 Juni. Sementara sekarang kita rencana mau naik hari Selasa tanggal 15. So, bagaimana pendakian kita kali ini? Kalian wajib banget nonton video ini, apalagi buat kalian yang berencana akan naik ke sini juga. Karena konon katanya sekarang tuh banyak banget perubahan peraturan yang diberlakukan di gunung ini. Kira-kira apa aja yang berubah? So, bagaimana kelanjutan videonya? Ayo sekarang saya registrasi dulu. Jadi, kalau teman-teman ini adalah orang yang termasuk seperti saya, yang udah ngebat banget rindu sama Gunung Merbabu, hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah harus booking online. Dengan cara, kunjungi laman resmi booking online pendakian Gunung Merbabu di bookingmendakimerbabu.com. Lalu kalian pilih rute atau jalur sesuai dengan keinginan kalian, yaitu ada jalur Selo, jalur Suwanting, jalur Tekelan, Wekas, dan juga Cuntel. Berhubung saat ini beberapa wilayah masih masuk zona merah COVID-19, jadi pada saat saya melakukan pendakian ini, hanya baru ada 2 basecamp yang udah buka, yaitu ada Wekas dan juga Suwanting. Sementara sisanya, Selo, Tekelan, dan juga Cuntel masih tutup. Lalu setelah kalian memilih rute atau jalur, kalian tentukan tanggal pendakian dan pastikan kuotanya masih tersedia. Jika telah memenuhi syarat dan registrasi kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan kode booking yang akan dikirim melalui email. Di saat hari H kalian mendaki, kalian wajib harus registrasi ulang dengan membawa persyaratan yaitu bukti kode booking online, kartu identitas diri, surat hasil swab atau genos antigen yang berlaku minimal 1 kali 24 jam, membayar retribusi yaitu sebesar Rp15.000 untuk Taman Nasional dan Rp15.000 untuk pengelola basecamp, serta jika kalian adik-adik yang berumur masih di bawah 15 tahun, kalian wajib membawa surat pernyataan dari orang tua dengan tanda tangan di atas materai Rp10.000. Terima kasih atas kedatangan Mas-mas. Semoga memberi evaluasi dari basecamp via Wekas ini. Dan kami mendoakan semoga Mas-mas tetap sehat selalu dan kuat, Lancar tentunya ya. lancar. Selamat. Nah, tak ada halangan suatu apapun. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, saya udah selesai proses registrasi ulang. Jadi tadi udah saya jelasin ya bagaimana tahapan ataupun prosedur ketika teman-teman akan naik ke Gunung Merbabu ini. Dari mulai pertama kita harus registrasi online, dan setelah sampai sini kita juga harus registrasi ulang. Terus ada checklist barang bawaan yang kita bawa, dan tadi juga ada briefing dari petugas sini. Dan sekarang kita udah melewati semua proses atau tahapan itu, jadi sekarang kita udah siap untuk memulai trekking. Tapi sebelum kita memulai pendakian, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran, dimudahkan, dan tentunya diberi keselamatan. Maka dari itu berdoa dimulai. Berdoa selesai, let's go! Jadi pertama trek itu masih jalan cor-coran, ya, di cor-corannya bukan aspal, tapi langsung nanjak gini nih. Seandainya saja di sini sudah ada ojek, mungkin kita nggak akan naik ojek karena nggak punya uang. Sana ada ini lang gitu, ke sana tuh ke makam atau ke arah ke puncak ya. Sementara ke sini sama bisa ke puncak lewat sini juga. Dan ada top selfie di sana tuh karena ada apa sih namanya, Merbabu Pass gitu, kayak semacam gardu pandang kayak gitulah mungkin. Jadi buat spot buat foto-foto. Kayaknya sekarang kita mau ngambil yang jalan yang ini aja. Oke, lanjut.
Kita baru masuk di HM00. Jadi HM ini kemarin saya nonton di videonya Mbak Uki. Setiap satu ini tuh menandakan 100 meter. Jadi kalau ini kan HM00. Kalau misalkan nanti masuk di HM1 berarti udah 100 meter dari sini. Artinya sama seperti itu. Lumayan udah anggap. Kita start. Oh iya, sekarang tuh jam 9 lebih 20 menit. Jadi kita tadi start dari bawah tuh sekitar jam 9 lebih 10 lebih atau 10 12 sih kayaknya. Jadi kita udah jalan sekitar 10 menit. Lumayan agak berat sih. Karena harusnya tadi base camp buka jam 8. Ya cuma karena mungkin ngomong-ngomong masih sepi. Yang naik hari ini baru kita berdua. Untuk hari ini yang naik ya. Di atas sih kayaknya lumayan, yang naik kemarin lumayan banyak. Jadi tadi si petugasnya itu karena masih sepi mungkin dia baru datang, baru buka itu jam setengah 9-an lah. Dan kita baru proses registrasi. Oke. Kita sampai di makam yang kedua. Sebenarnya tadi di bawah ada makam yang satu lagi. Ini makam yang kedua, atau kalau saya baca-baca di internet disebutnya itu makadam. Jadi patokan jalannya sekarang kita ngambil yang ke arah kanan. Dan kita udah mulai masuk. Kalau ini kan tadi di bawah dicor, terus nyambung pakai jalan berpaving. Sekarang udah mulai masuk jalan tanah. Tapi lumayan tadi barusan yang jalan pavingnya itu karena berlumut jadi lumayan licin. Udah mulai enak sih kayaknya kalau udah masuk jalan tanah. Berangkat. Kita udah mulai masuk hutan-hutan nih teman Bi. Ya walaupun sebenarnya hutannya belum yang terlalu rapat banget juga. Ini masih selang-seling kayak pohon-pohon pinus gitu. Jadi ngomong-ngomong, Gunung Merbabu ini total ada 5 jalur resmi ya. 3 diantaranya masih tutup dan 2 sekarang udah buka. Yang masih tutup itu ada Selo, ada Tekelan sama Cuntel. Sementara yang udah buka Wakas sama Suwanting. Kemarin kayaknya sih yang Selo udah sempat buka sih rencananya, katanya waktu saya cari info. Cuman karena ya di daerah Selo mungkin tingkat COVID-nya, tingkat yang positif lumayan tinggi, jadi warga belum membolehkan. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Sementara si Wakas sama Suwanting sekarang udah buka. Oke, ini lumayan ngap nih ngomong sambil jalan. Tapi nggak apa-apa karena udah ciri khas channel ini kayak gitu. Ini cuaca lumayan adem sih. Padahal tadi pas kita masih di base camp lumayan terik, tapi terik juga terik sejuk ya, karena ini udah dataran tinggi, udah di atas 1800 mdpl ya, 1700 tadi di base camp. Kalau sekarang kayaknya udah agak naik. Siap ngap komandan.
Ngomong-ngomong, Gunung Merbabu ini tutup pendakian maksudnya ya, lumayan lama ya. Setahun lebih sih kayaknya. Kalau info yang saya dapat terakhir tutup itu sekitar April 2020 ya, pada saat pertama itu ya yang Corona. April 2020, sekarang udah Juni, berarti ya udah setahun lebih. Itu mungkin yang terlamanya. Itu salah satunya karena COVID. Tapi sebelum itu juga udah lumayan sering buka tutup sih kayaknya, karena ada aktivitas yang Gunung Merapi. Karena kan Merbabu Merapi itu berdekatan. Jadi kalau misalkan Merapi meningkat aktivitasnya, maksudnya vulkanik, jadi mau nggak mau Merbabu harus ditutup dulu sementara karena cukup berbahaya ya, cukup membahayakan mendaki. Dan ini karena udah lumayan lama ditutup, setahun lebih ditutup, mungkin nggak ada ya pendaki yang naik. Jadi ketika sekarang pada saat mau mulai pertama buka, ini sepanjang jalan sih sebenarnya dari tadi ke bawah cukup banyak perbaikan ini kayaknya nih, dibikin tangga-tangga kayak gini. Walaupun saya sih nggak yakin ini bakal awet ya, tahan lama. Kalau misalkan besok lusa udah mulai ramai pendaki, ini kayaknya mulai rusak lagi. Tapi ya semoga nggak rusak, bukan mendoakan yang nggak bener ya, cuman ya begitulah kenyataannya. Kita masih perjalanan menuju pos 2 sekarang kayaknya, karena memang nggak dikejar target, nggak terlalu dikejar target juga, nggak kayak kemarin ke Lawu Slamet harus dapat 2 gunung. Kalau sekarang sih agak nyantai juga, jadi kita jalannya mau lebih nyantai sih, walaupun senyantai-nyantainya kita ya begitulah. Jam 10 lebih 2 menit, berarti ya kurang lebih 50 menit. Kita sampai di pos 1 Telaga Arum, 2117 meter di atas permukaan laut. Apa? Bingung mau apa? Mau istirahat gak? Benerin carrier. Benerin carrier dulu, siap lah. Ada shelter nih. Shelternya lumayan gede dan lumayan bagus juga. Dan masih bersih, belum banyak vandalisme. Dan jangan, walaupun udah ada sedikit tuh, kalian jangan itu ya, jadi termasuk orang-orang yang suka bikin vandalisme di sana. Udah ada tuh, ngapain sih, apa bagusnya sih bikin tulisan kayak gitu? Terus kalau misalkan lu coret-coret kayak gitu, lu jadi populer gitu, lu jadi keren gitu, nggak juga kan? Anjir. Satu kata. Bera insaf. Kita harus doain yang baik-baik. Lagi repack dulu di pos 1 karena carriernya berat sebelah. Karena nyimpen airnya di pinggir. Siapa yang packing? Tukang kamera. Yang packing nggak bener. Teman Bi, siapa nih yang lagi nonton video ini dan udah pernah ke Merbabu? Ceritain ya, kalian naik via jalur mana? Atau kalau ada yang udah pernah naik lewat kelima jalurnya, boleh cerita juga ya. Kasih saran ke kita dong, jalur mana yang paling ringan? Walaupun saya tahu sih jawabannya gak ada jalur yang ringan, karena yang ringan mah mendaki online lewat video ini. Teman-teman, jalur Wakas ini bisa dibilang rute terpanjang ya, karena total panjang treknya itu bisa mencapai 8,1 km.
Sementara kalau untuk trek-trek lainnya itu rata-rata di 5 sampai 6 kilometeran aja. Tapi ada tapinya juga. Itu kalau misalkan dihitung dari gerbang pos Wekas yang di bawah ya. Sementara sekarang si base camp pendakian itu kan udah beda dusun. Dusun Kedakan kalau nggak salah nama dusunnya itu. Dusun sama desanya juga udah beda. Jadi kalau sekarang malah kebalikannya. Kalau dihitung dari bawah itu adalah rute terpanjang dari rute-rute lainnya. Sementara sekarang kalau misalkan dihitung dari base camp yang sekarang malah jadi rute terpendek. Cuma 5, berapa kilometer. Sorry ngap nih jalan sambil ngomong. Ya itu balik lagi. Karena kenapa bisa seperti itu? Jadi dulu tuh pada saat pertama jalur pendakian ini dibuka, ya itu base campnya itu di desa apa dusun Wekas ya. Sementara sekarang udah dipindah ke dusun Kedakan karena dulu itu ke dusun Kedakan ini belum terjangkau transportasi, maksudnya jalannya belum bagus kayak gitu. Sementara sekarang udah lumayan bagus. Jadi biar gak terlalu jauh ya dipindah lah. Jadi walaupun sekarang udah pindah base camp, udah pindah dusun, tetap aja namanya jalur Wekas. Jadi Wekas itu yang di bawah, yang di dekat jalan raya. Udah sampai pos Bayangan 2. Berarti nggak lama lagi kita akan segera sampai di pos 2. Ngap. Selain kelima jalur resmi tadi, sebenarnya masih ada beberapa jalur atau base camp ilegal ya teman Bi. Atau saya nyebutnya jangan ilegal kali ya. Ya udah, base camp yang gak resmi aja. Nah, saya sih tidak menyerahkan kalian mendaki melalui base camp yang gak resmi. Karena kalau ada apa-apa, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kalian sendiri yang akan rugi. Ya, kalau yang namanya musibah mah itu urusan Tuhan ya. Tapi setidaknya kalau kita mendaki lewat base camp yang resmi, kalau terjadi apa-apa, otomatis ada yang ikut bertanggung jawab. Setidaknya seperti asuransi misalnya. Nah, kalau base camp yang gak resmi kan, kita nggak tahu tuh uang retribusi kita itu apakah sudah termasuk asuransi apa belum. Jam 11.50 ini berarti 1 jam lebih 25 menit dari pos 1 ke pos 2 ini. Lumayan panjang, lumayan nanjak juga. Dan sekarang kita udah sampai di pos 2. Di pos 2 ini ada shelter juga. Dan biasanya pos 2 ini dijadikan sebagai tempat campsite ya oleh para pendaki karena memang di sini juga ada sumber air. Cukup banyak sumber air. Walaupun sebenarnya dari pos 2 ke bawah itu kita sepanjang jalan di pinggirnya itu ada pipa-pipa air untuk mengalirkan ke rumah penduduk. Jadi kalaupun mau ngambil sebenarnya bisa sih mungkin, tapi kalian jangan coba-coba sembarangan ngelubangin pipa ya. Kayaknya sekarang kita mau istirahat dulu di sini. Udah jam makan siang juga. Setelah makan siang paling lanjut. Kelihatan nggak pos pemancar tuh di atas? Masih jauh coy. Tapi di sini juga view-nya udah keren banget sih. Yuk istirahat dulu yuk. Nah, jadi sekarang kita posisi di pos 2. Ketemu dengan Mas Oki. Mas Oki dari mana Mas Oki? Dari Jogja. Dari Jogja. Berapa orang Mas? 3 orang saja. Berarti udah dari puncak ya, sekarang mau turun. Sudah. Mantap sekali. Gimana kemarin cuacanya? Bagus. Ngecamp di mana Mas? Pertigaan Puncak Sarif sama Puncak arah yang Genteng itu. Solo. Oh iya, yang itu. Siap. Di Batu itu. Di sana rada relatif aman ya dibanding di Puncak Sarif. Ya alhamdulillah. Tadi yang bule tadi sama saya tadi di Puncak Sarif. Di Puncak Sarif ya. Kita tadi udah ngobrol. Rencana kita mau ngecamp di Puncak Sarif juga.
Wah, Gak apa-apa, paling dibully sama netizen, gak apa-apa lah. mantap Pak. Soalnya dulu saya ngecamp di Puncak Sarip juga. Oh iya. Jadi ya sedikit banyak udah ada pengalaman. Jam 12:30, berarti kita di sini istirahat setengah jam lebih ya. Lumayan lama. Barusan kita belum sempat makan siang dulu karena memang belum terlalu lapar juga. Paling nanti kita rencana makan siang di pos pertigaan yang persimpangan itu. Ya udah, kita lanjut. Walaupun nggak tahu nih lagi males nih. Mas, duluan ya. Ya. Teman-teman, ngomong-ngomong gini, kita baru jalan sebentar dari pos 2, udah langsung turun hujan nih kayaknya Kak. Kita mau langsung ini pasang raincoat dulu, bentar yuk. Wah! Oh, hujannya ngeprank kita teman-teman. Barusan itu sekaligus ya langsung lumayan deres, turun hujan dan nggak nyampe 5 menit kemudian udah hilang lagi. Tapi nggak apa-apa sih, bagus. Ya semoga aja hujannya jangan keterusan, karena kalau misalkan ini soalnya kita masih baru di atas sedikit pos 2 ya, masih lumayan, perjalanan kita masih lumayan jauh. Ya kalau misalkan kondisi lagi hujan, kita masih trekking, kita bakal lumayan kerepotan juga. Jadi ya moga-moga aja beneran nggak jadi hujannya. Tapi cuaca di sekitar kita udah berkabut nih. Masih lumayan ngap. Kalau tadi dari pos 2 ke bawah, mayoritas jalannya itu masih berupa jalan tanah. Dan kalaupun ada tanjakan, masih dalam kategori wajar ya. Sedangkan sekarang dari pos 2 ke atas ini, treknya itu udah didominasi jalan berbatu. Dan tanjakannya juga udah mulai sadis-sadis nih teman Bi. Ya kalau boleh saya deskripsikan, definisi jalur terberat Gunung Merbabu via Bekas ini dimulai dari pos 2 ke atas. Makanya tak heran, banyak orang yang memilih pos 2 tadi sebagai campsite mereka. Biar pada saat mereka summit, tidak terlalu direpotkan dengan beban dan isi karir mereka. Walaupun kalau menurut saya ya, camp di pos 2 itu masih nanggung banget. Karena jarak ke puncak masih lumayan jauh. Bahkan mungkin kalau boleh saya mengira-ngira, letak pos 2 itu baru setengah perjalanan. Tapi saya balikan lagi pada preferensi kalian ya. Kalau memang mau ngecamp di pos 2, ya nggak salah juga. Bahkan banyak keuntungannya. Salah satunya karena di pos 2 terdapat sumber air. Ini lepas dari pos 2 itu anjir, tanjakannya itu udah makin terjal aja. Udah mana emang nanjak, ditambah lagi ya jalannya bisa teman-teman lihat nih, berbatu kayak gini nih. Anjir, kita ngerasa payah banget nih. Nggak tahu kenapa ini, padahal kita udah makan barusan, ngerasa capek banget. Tapi kita harus tetap berjuang demi mencapai puncak Sarip hari ini. Kita udah sampai di HM32.
Ini HM32, yang artinya kita udah jalan berarti sejauh 3,2 km. Dengan sistem patok kayak gini ini tuh ngebantu kita banget ya, karena kita bisa memperkirakan atau bisa mengetahui sudah seberapa jauh kita jalan. Kayak kita sekarang ini udah hampir jam 2 siang, berarti kita udah jalan hampir 5 jam, ya 5 jam kurang sih. Kita jalan 5 jam baru menempuh jarak sejauh 3,2 km. Aduh, ini memang treknya lumayan sadis sih, lumayan parah, dan ditambah lagi karena memang gak tahu sih kondisi fisik kita kali ini tuh lagi rada memble kayak gini nih. Padahal kalau dibandingin yang selamat kemarin tuh kita langsung gaspol terus, stamina kita lagi on-onnya gitu. Padahal itu sisa-sisa tenaga dari lauk. Nggak tahu nih sekarang kebanyakan makan nasi liwet saat lagi solo camp kayaknya. Sarimi. Oke, dengan sistem patok kayak gini, kalau biasanya kan sistem pos ya, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu, dengan apa sih yang tulisan posnya itu pakai yang pelakat gitu, yang apa sih, plat gitu, dari bahan plat. Nah dengan kayak gitu kan jadi memungkinkan banyak apa sih yang vandalisme kayak gitu, kayak ditempelin stiker atau dicoret-coret pakai spidol atau pakai tip X kayak gitu. Nah semoga dengan kayak gini bisa mengurangi ya pelaku-pelaku vandalisme, karena memang di sini dengan kayak gini kan space yang tersedia juga cukup sedikit. Dan ini nih si apa namanya, ini tuh bisa nyala dalam kondisi gelap atau ya kayak glow in the dark kayak gitu ya. Jadi bakal sangat ngebantu kita banget, terutama kalau kita misalkan jalan saat malam hari. Nanti kalau misalkan tersinari lampu headlamp gitu bakal terang. Jadi kita tahu orientasi kita tuh kalau misalkan jalan kita jalan di trek yang bener. Alah, belibet banget sih ngomongnya. Dan kalau misalkan teman-teman nemu ini nih yang HM32 kayak gini nih, nah kalau misalkan nemu yang kosong, itu tuh bukan kelewat ya, bukan petugas lupa masang HM berapanya. Itu tuh karena si HM-nya itu baru dipasang itu per 100 meter, seperti yang udah saya jelasin di awal tadi, di awal video, per 100 meter. Jadi kalau misalkan sebelum 100 meter terus ada persimpangan, nah biasanya itu akan ditandai atau dipasang patok yang kayak gini tapi kosong, nggak ada tulisan HM-nya kayak gitu. Jadi jangan salah paham kayak gitu. Jadi kalau ada persimpangan, kalian tinggal ikutin aja yang ada patok kayak ininya, udah pasti itu jalur yang bener. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sebentar lagi semoga kita sampai di pos 3 atau persimpangan pertigaan. Oke, ini jalannya lumayan curam nih. Oke, lanjut bos. Iya bos. Jam 14 lebih 10. Berarti pas 5 jam ya. Tadi kita berangkat jam 9 lebih 10. Kita sampai di pos 3. 2784 meter di atas permukaan laut. Berarti kita masih ada PR berapa? 300-400 meter elevasi lagi ke atas. Bukan 300 jarak ya, tapi 300 elevasi. Jaraknya nggak tahu. Dan tanjakan ini dari apa? Bentar lagi pertigaan sih kayaknya. Ini pos 3 dan bentar lagi pertigaan. Dari pertigaan itu ke atas itu anjir tanjakannya, setahu saya. Dan apakah itu benar? Ayo kita buktikan.
cuma berapa meter ya dari pos 3 Wokas maksudnya. Sekitar 30 meteran ada mungkin. Kita sampai di pertigaan. Ini yang jalur Cuntel. Ini jalur Wokas dan ini jalur ke Puncak Sarif atau ke Puncak Genteng Songo juga bisa. Ini Puncak Cuntel, dulu saya pernah ke sini sekitar tahun 2015. Buat yang belum nonton videonya bisa klik di sini nih. Ya waktu itu ngedit videonya masih kayak gitulah. Yang narasinya masih gue gitu. Yang gelap banget. Udah mulai turun kabut lagi dan di sebelah saya ini sebenarnya ada kawah-kawah gitu. Ada lumayan cukup kecium bau belerang, tapi nggak menyengat banget sih sebenarnya. Kayaknya sekarang kita mau istirahat dulu nggak? Break dulu boleh. Break dulu, dulu deh kayaknya. Setengah jam lah. 15 menit. Sekarang jam 14 lebih 15. Nanti jam setengah 3 sore kita start dari sini dan semoga jam 4 sore. Semoga ya, kita cuma pengen target, nggak target banget. Ya semoga jam 4 sore kita sampai di Puncak Syarif. Inilah yang dinamakan jembatan setan. Mungkin kalau dilihat dari map sih gitu sih kayaknya. Dan ini bener-bener tanjakannya tuh nggak ada ampun. Kayaknya kita masih ada tanjakan yang kayak gini lagi, satu lagi, karena sehabis bukit ini masih ada tanjakan lagi untuk sampai ke Puncak Sarif. Tapi coba teman-teman lihat ke sana tuh. Kamera coba silakan. Oh, bam. Gini kan, lanjut. Kameramennya susah nanti lewat sini. Udah ya, biarin aja. Jam 15.36 kita sampai di persimpangan atau pertigaan. Ke kanan, ke sebelah kanan ke Puncak Genteng Songo dan ke sebelah kiri ke Puncak Syarif, atau biasa juga disebut ini tuh pos Watu Tulis. Mungkin yang disebut Watu Tulis tuh yang ini ya, karena bekas banyak tulis-tulisan juga kayak gitu. Ini masih ada satu tanjakan terakhir untuk bisa sampai ke Puncak Sarif. Ya, mudah-mudahan setengah jam nyampe ke atas. Let's go!
jam 15.43 menit. Akhirnya kita sampai di Puncak Sarif. 3.137 meter di atas permukaan laut. Lalu sampai udah nggak bisa ngomong ini. Ini enak, emang udaranya udah lumayan dingin juga. Berarti total trekking kita tadi berangkat jam 9 lebih 10 menit, berarti 6,5 jam, kurang lebih 6,5 jam. Lumayan lah. Dan begitu kita sampai sini, kita disambut dengan hujan. Oke, sekarang nggak akan lama-lama, kita akan langsung diriin tenda dulu di sini. Oh iya teman-teman, jadi mungkin saya bakal dibully sama sebagian kalian karena malam ini kita putusin akan ngecamp di Puncak Sarif. Tapi bukan tanpa perhitungan, bukan kita asal, ya kita udah memperhitungkan semuanya. Semoga aja aman ya. Yuk kita bikin tenda di sini aja. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you as a heart, baby. Let me warm you up. Let me love you much. Baby, don't hold back. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you. Every day I like to go far with you. Don't forget me now, don't let me down. Everything I do is for your heart, baby, yeah. Mantap sekali. Selamat pagi teman Bi. Kita mau sarapan nih, sekarang jam berapa? Tepat jam 8 pagi di Puncak Merbabu, lebih tepatnya Puncak Sarif. Udah dong gue mau ngomong anjir. Enak parah. Enak parah. Ya, kita mau sarapan nih. Jadi dari semalam kita di sini cuma berdua. Sampai sekarang, sampai pagi ini jam 8 belum ada orang yang summit. Harusnya sih ada orang ya yang summit, tapi nggak tahu mereka pada kemana. Mungkin orang-orang tuh terutama yang dari base camp Mokas ya. Mereka rata-rata ngecampnya di pos 2. Nggak tahu kalau yang dari Suwanting, karena belum tahu juga. Ya, sekarang jam 8, cuaca masih
lumayan cerah dan tadi kita juga dapat sunrise, alhamdulillah banget. Dan sekarang ya udah kita mau sarapan seperti biasa ya. Sekarang di setiap pendakian kita nggak pernah bawa logistik yang ribet-ribet. Pada pendakian kali ini kita bawa nasi instan. Jadi masaknya itu cuma bisa cuma direbus apa sih? Direbus. Bukan direbus, yang disiram pakai air panas gitu, didiemin gitu. Bisa kayak ya gitulah. Bisa disiram kayak gitu, didiemin selama 15 menit, atau kalau lebih matangnya sempurna tadi kita rebus sekitar 15 menit. Direbus itu ya kayak masak nasi biasa, cuma kalau masak nasi biasa kan nggak akan matang setengah jam. Kalau ini 15 menit itu udah matang sempurna banget gitu. Sini kita pakai telur rebus, ada sosis, dan ada ini kayaknya nggak pernah habis nih, kentang apa? Kentang kering. Kentang balado. Kalau kata orang Karawang. Kalau kata orang Bandung, Mustafa. Iya, Baru tahu. baru tahu. Ya udah, sekarang kita langsung makan aja ya, teman-teman. Paling mungkin ya jam 9 kita mulai packing, jam 10 semoga kita udah mulai jalan ke puncak Kenting Songo sambil sekalian turun. Oke, karena kita nggak bawa piring, jadi ini kemasannya. Kita blur. Ini kemasannya. Jadi kita, aduh anjir. Kok banyak laler. Jadi makanya kita kesini aja. Ini ambil dulu deh, itunya satu-satu. Apa? Telur sama itunya, sama sosisnya. Sosisnya kita masukin. Telurnya kita masukin. Jadi nanti buat cuci mulut itunya. Bawah. Ini sendok gua. Gua ngambil. Asa bade raoseun kieu Emang agak susah sih. Ini kayaknya matangnya sempurna deh. Semalam kan saya makan ini juga. Semalam yang nasi goreng rendang, yang varian rasa nasi goreng rendang. Kurang mateng sih, jadi kurang mantep. karena tidak diaduk. Karena tidak diaduk. Enggak, emang matangnya juga kurang. Kalau sekarang itu yang American beef rice, apa sih namanya? Iya. American beef rice, terus dicampur deh sama nasi goreng rendang. Ini kayaknya yang Paling random. emang gitulah. Kayaknya kalah sih yang American beef rice-nya sama rendang, karena si rendang rasa rendangnya kuat banget. Saya langsung makan ya, teman Bi. Selamat sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diladani aduh. Tetap sih masih, tapi better lah dibanding yang malam. Yo teman Bi, ini udah tepat jam 10:30 siang. Kita ngaret ya di sini. Ya yang namanya kita udah bikin konten lupa waktu. Padahal kita niatnya mau jam 9 tuh udah go dari sini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita puas-puasin dulu di sini. Dan ya udah, sekarang jam 10:30 siang. Kita mau turun dari Sarif, dan paling nanti si carrier kita taruh di bawah di pertigaan yang mau Watu Tulis itu, karena kita mau nengok Kenting Songo dulu bentar paling. Udah go. Di sini udah di Puncak Sarif. Udah ada berapa mas-masnya nih. Halo Mas. Mantap. Dari mana Mas? Dari Kediri. Kediri. Ini juga nih. Halo. Malang. Puncak Sarif. Malang jauh-jauh. Mantap. Oke. Jadi kita pamit Mas ya. Oke. Kita mau turun dulu. Lanjut Kenting Songo. Tadi. Siap. Semoga sukses channelnya. Amin, terima kasih. Duluan ya. Assalamualaikum. Halo Mas, dari Bandung saya.
sampai di Watu Tulis dan kita akan naruh tas di sini. Kita langsung go ke Kenteng Songo. Oke teman-teman, jika kita mau ke puncak Kenteng Songo dari arah sebelah timur ya, entah itu dari arah jalur Rokas ataupun jalur Cuntel ataupun dari puncak Syarif, kita itu akan melewati sebuah tanjakan yang namanya itu Jembatan Setan gitu. Kalau nggak salah dulu itu namanya Jembatan Setan, tapi nggak tahu apakah sekarang namanya masih sama. Kenapa dinamakan Jembatan Setan? Yuk kita lihat, kita lewatin. Nah kayak gini nih, cukup ekstrim, lumayan. Nuhun ya. Oke, cukup mantap tanjakannya. Sek kamera sek, ben buat direkod le. Makasih. Oke, kita lihat ke bawah sebentar. Oke, nih kayak gini nih batunya. Ini namanya Jembatan Setan. Langsung jalan deh. Gitu cara pakai trekking yang baik. Lari le, lari. Yo teman Bi, jalan sekitar tadi itu 30, sekarang ya 20 menit, 21 menit. Jalan 21 menit dari puncak Syarif. Akhirnya kita sampai di puncak Kenteng Songo, 3142 meter di atas permukaan laut. Ini sekaligus puncak tertingginya Gunung Merbabu ya. Kalau puncak Syarif itu 3137, berarti beda 5 meter doang. Tapi nggak tahu nih, di sini ada tulisan 22 dicoret gitu, nggak tahu, mungkin salah ngasih tulisan mungkin. Oke, kenapa dinamakan Kenteng Songo? Karena konon katanya di sini tuh, bukan konon katanya, ya memang nih di sini bisa dilihat ada 4 buah watu kenteng atau batu yang bolong. 1, 2, 3, 4. Terus apa hubungannya? Di sini kan ada 4 buah watu kenteng. Terus apa hubungannya dengan nama Kenteng Songo? Songo itu kan 9. Jadi ya bener, kalau misalkan dilihat dengan kasat mata kita, watunya itu cuma 4. Tapi konon katanya kalau dilihat dengan mata batin atau secara goib kayak gitu, katanya watunya itu ada 9 atau songo ya. Jadi seperti itu ya, percaya atau enggak itu mah saya kembalikan lagi pada kepercayaan kalian masing-masing. Dari sini, dari puncak Kenteng Songo ini kita bisa melihat Gunung Merapi lebih jelas ya. Cuma sayang lagi ketutup kabut. Dan di sebelah sana puncak Syarif yang tempat tadi kita ngecamp. Lalu di gak jauh dari sini, paling berapa meter, 50 meteran, ada puncak Triangulasi. Dan di sana lautan awan. Coba lihat, beuh. Tadi pas kita masih di sana, pas saya lagi bikin time lapse, nggak, gumpalan awannya nggak sebanyak ini. Giliran sekarang kita udah mau turun mau pulang, jadi banyak kayak gitu. Tapi karena sekarang udah lumayan siang, udah jam 11, makanya kita juga di sini nggak akan lama, karena kita akan segera turun karena kita sore ini biar bisa pulang lagi ke Bandung, biar bisa segera di-upload videonya.
puncak ketiga atau triple summit kita pada pendakian kali ini, yaitu puncak triangulasi 3142 meter di atas permukaan laut. Ini nggak tahu ya kok sama yang puncak Genteng Songo. Mungkin emang sama sih mungkin ketinggiannya. Kalau kita ngukur memang nggak beda jauh sih, emang ya mungkin sama lah. Tadi saya ngomong nggak akan kesini ya, tapi cuman setelah saya pikir lagi, ya nanggung lah kalian kesini. Lagian nggak terlalu jauh. Dan ya udah, karena barusan juga kita udah foto-foto di sini. Ya cuma foto, yang penting ada foto doang nyampe sini. Kalau kita udah nyampe ke puncak triangulasi, ke puncak Genteng Songo sama puncak Sarit. Jadi sekarang kita mau langsung pulang aja. Mungkin perjalanan pulangnya nggak akan terlalu banyak ngerekod juga ya. Nanti kita closing di base camp. Yuk kita pulang. Jam 13.46. Alhamdulillah kita udah sampai di base camp lagi. Berarti total waktu turun kita 2 jam 16 menit dari pos Watu Tulis, atau di tempat kita tadi nyimpen carrier ya, yang waktu mau ke Genteng Songo. Alhamdulillah ya, pendakian kita kali ini tuh lancar banget. Bahkan kita dapat bonus view juga. Tadi pagi kita dapat sunrise, bahkan sampai saat kita mau turun juga cuaca masih lumayan cerah. Dan ya udah, mungkin pendakian ke Gunung Merbabu ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Budi Supriyadi, dan yang pegang kamera ada Kang Husni. Kita berdua undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. See you Merbabu. Ada kamera. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam 5.45. Lagi detik-detik muncul sunrise. Kita lagi asik. Beginilah keautisan kita saat menikmati momen-momen seperti ini. Ini nanti dibikin itu ya, video apa? Yang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang dibilang kemarin. Ini. Tutorial sinematik. Tutorial sinematik. Go. Dapat. Beri kata. Baiknya. Oh, kudu gitunya. Kudu kieu ya.